Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga tetap baik ya, dan teruslah penuh pengharapan di dalam Tuhan kita. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Romulus Yahaan dalam Renungan Harian menurut Almanak HKBP. Mari kita siapkan hati, pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan pada hari ini, karena kita harus percaya hanya firman Tuhanlah yang menjadi penuntun dan mengajar kita untuk dapat menjalani hari-hari hidup kita dengan baik. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang maha baik yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang senantiasa menyertai kami. Dan sampai hari ini kami merasakan kebaikan Tuhan terus terjadi dalam hidup kami. Hari ini kami mau melakukan segala pekerjaan kami dan segala harapan-harapan kami. Semuanya kami letakkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhanlah yang mengajar dan menuntun kami untuk dapat melakukannya dengan baik dan menerima segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau belajar di dalam firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami. Mampukanlah kami untuk dapat menerima dan mengerti firman-Mu dengan baik. Dan ajarlah kami senantiasa agar kami dimampukan menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Selasa 11 Februari 2025 tertulis dalam kitab Mazmur 36 ayat 9. Dalam bahasa Batak, Psalmen 36 ayat 10. Ada perbedaan satu ayat dalam tata letaknya ya saudara. Jadi dalam bahasa Batak ayat 10, dalam bahasa Indonesia ayat yang ke-9. Saya akan bacakan bagi kita semua. Ai di lambung mido mual hanguluan. Di bagasan hatiuron mi huidahami hatiuron. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya selalu mengingat pesan firman Tuhan yang ditulis dalam kitab 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, manusia jatuh ke dalam dosa. Sangat berdosa, bahkan tak terukur banyaknya. Dosa dalam tutur kata, dalam perkataan dan perbuatan, terlebih-lebih yang tersimpan di dalam hati. Dosa membawa manusia semakin jauh dari Tuhan, membenci orang lain, suka menghina, dan lain sebagainya. Perkataan mulutnya selalu mengeluarkan kata-kata yang jahat, tipu muslihat, kebohongan demi kebohongan. Ya, kejahatan dirancangkan di dalam hatinya dan menempatkan dirinya lebih baik dari orang lain dan orang lain jauh daripadanya. Itulah sifat manusia, menganggap diri lebih hebat, lebih baik, lebih penting dari segalanya. Manusia semakin terlena, semakin menikmati dosa-dosanya. Karena baginya, dosa adalah sesuatu hal yang menyenangkan, yang mendatangkan kebahagiaan. Tidak demikian dengan Tuhan. Sekalipun kita telah berdosa, sekalipun kita sering melanggar perintahnya, kita semakin jauh daripadanya, tetapi Dia selalu dekat. Dia selalu menantikan kita untuk datang dan bertobat. Kasih-Nya begitu luas, kasih-Nya begitu dalam kepada kita. Dia setia sampai ke awan. Dia adil seperti gunung-gunung. Hukum-Nya bagaikan samudra raya yang hebat. Ya, semua kita diselamatkannya. Semua kita berharga di mata-Nya. Tuhan sangat mengasihi kita.
sekalipun kita sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadanya. Kasih-Nya begitu luas dan begitu dalam kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih Allah telah memberikan pengampunan atas dosa-dosa kita. Karena kasih-Nya kita dihidupkan, kita dikembalikan kepada kodrat menurut standar Allah. Menjadi manusia baru yang hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah bagian dari permenungan kehidupan Daud. Bagaimana ia berdoa, bagaimana ia memuji Tuhan dan meyakini bahwasanya Tuhanlah satu-satunya tempat perlindungan. Tuhanlah satu-satunya sumber kehidupan. Tidak ada kehidupan yang didapatkan dari dunia ini. Sebab padamu ada sumber hayat. Padamu ada sumber hidup. Tanpa Tuhan, kita tidak ada sampai hari ini. Karena Tuhanlah yang berkenan atas kita, maka kita diizinkan hidup sampai pada saat ini. Di dalam terang-Mu kami melihat terang. Jika kita mengandalkan penerangan yang dari dunia, itu semua ada batasnya. Ya, kita sebut sajalah listrik. Listrik sesewaktu bisa padam, bukan? Maka cahaya lampu tidak dapat lagi menolong kita untuk melihat sesuatu. Tetapi sebagaimana yang dikatakan dalam renungan kita pada hari ini, di dalam terang-Mu kami melihat terang. Artinya di dalam Tuhan, di dalam Yesus Kristus, kita boleh melihat segala sesuatunya lebih baik, lebih jelas. Saudara, apa yang mau dikatakan? Jika kita mengandalkan kekuatan dunia, jika kita mengandalkan terang dari dunia, maka itu akan sia-sia. Karena semua sifatnya sementara. Tetapi jika kita hidup mengandalkan sumber hayat, sumber kehidupan yang kekal itu, yaitu Allah sendiri. Dan di dalam terang Allah itu, kita akan bisa melihat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita dengan terang. Kita tidak akan mudah kecewa. Kita tidak akan putus asa. Jika kita mengalami kesulitan, jika kita mengalami persoalan dalam kehidupan. Tetapi di dalam terang Tuhan, kita diberi hikmat untuk mengerti setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mengerti untuk mencari jalan keluar, mengatasi masalah-masalah kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita tetap berporos kepada sumber hayat, kepada sumber kehidupan kita, yaitu Allah, Bapa yang maha baik, Bapa yang maha kasih, yang telah menghapus dosa-dosa kita, yang telah membuang dosa-dosa kita jauh ke dalam tebir laut. Marilah kita menyembah dan memuji Dia. Marilah kita meletakkan seluruh harapan-harapan kita kepadanya. Dalam keadaan bergumul, dalam keadaan tersesat, marilah hidup di dalam terang Tuhan dan lihatlah jawaban Tuhan selalu ada bagi kita yang berserah kepadanya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Ajari dan mampukanlah kami untuk terus berpusat kepadamu, berpusat kepada sumber hayat, sumber kehidupan kami. Jangan biarkan kami mengandalkan kekuatan dunia, mengandalkan hal-hal yang sementara, tetapi kami mau senantiasa mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Berkati kami dalam segala pekerjaan, dalam segala perencanaan kami hari ini. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kami melakukannya dengan baik. Berikan kekuatan dan penghiburan bagi saudara kami yang sedang bergumul, yang sedang berduka cita. Biarlah kekuatan, jalan keluar, serta penghiburan yang daripadamu terjadi atas kehidupan mereka. Hari ini pun kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Engkaulah ya Tuhan yang memberi kekuatan, kepulihan dan kesembuhan bagi mereka semua. Dan biarlah hatinya tetap percaya akan Engkau yang Maha Kuasa. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai,
dan memberkati kamu sekalian. Amin.